Selayang Pandang Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimekarkan pada tahun 2006. Sejak tahun 2006, Belopa ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Luwu. Luas wilayah Kabupaten Luwu sekitar 3.025 km persegi, terdiri dari 22 kecamatan, terbagi ke dalam 220 desa kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu. Luasnya sekitar 467,75 km persegi atau sekitar 15,59% dari luas wilayah Kabupaten Luwu. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2011 adalah sebesar 335.828 jiwa, terdiri dari 165.968 jiwa laki-laki dan 169.860 jiwa perempuan. Mata pencaharian utama penduduk sekitar 80% didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Batas wilayah Kabupaten Luwu adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara, sebelah selatan Kabupaten Wajo dan Sidenteng Rapang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Toraja Utara, dan sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. Secara geografis, letak Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan. Luas areal perkebunan sesuai data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu tahun 2014 adalah kakao seluas 36.989 hektar, cengkeh 15.306 hektar. Kemudian dua jenis kopi yang juga dikembangkan di Kabupaten Luwu adalah kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica yang merupakan jenis kopi yang tumbuh di atas ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut di Kabupaten Luwu dikembangkan di daerah Kecamatan Latimojong dan Bastem dengan luas areal 5.053 hektar. Saat ini pemerintah Kabupaten Luwu tengah mengembangkan produksi kopi bisang. Seperti halnya dengan kopi luwak, kopi bisang ini juga merupakan hasil fermentasi dari binatang. Bisang adalah binatang pengerat sejenis kuskus, salah satu binatang endemik Sulawesi yang nyaris punah. Menariknya, di Sulawesi Selatan, bisang ini rupanya hanya berada di Ulu Salu, Latimojong, Kabupaten Luwu. Salah satu potensi di Kecamatan Latimojong adalah pengembangan kopi Latimojong yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan keluar haki, sehingga kopi Latimojong setaraf dengan kopi Toraja, kopi Kalosi, dan kopi Malakaji Goa. Sehingga di Sulawesi Selatan ada 4 kopi yang mendapat hak paten, sehingga kopi tersebut dapat bersaing secara nasional maupun secara internasional. Kopi luwak dan kopi bisang berbeda dalam proses fermentasinya. Jika kopi luwak diperoleh dari kotoran binatang luwak, maka kopi bisang ini diperoleh melalui gumoh atau muntahan binatang bisang. Namun kelebihan bisang ini, ia mampu membedakan mana buah kopi yang telah disemprot pestisida dan buah kopi yang masih alami tanpa sentuhan pestisida. Bisang lebih suka makan buah kopi yang masih alami. Selain itu, bisang ini jika memuntahkan biji kopi hanya pada satu tempat saja, sementara luwak memilih tempat tertentu untuk buang kotoran. Kopi bisang kini menjadi sebuah produk baru yang kedepannya dianggap dapat bersaing dengan produk kopi yang telah ada sebelumnya di Indonesia. Biji kopi yang berasal dari Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu ini telah lama menjadi minuman sehari-hari masyarakat di daerah pegunungan Latimojong. Namun baru kali ini dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu. Pada peluncuran kopi bisang di acara Luwu Expo bulan Februari 2015 di Kota Belopa, kopi yang berasal dari pegunungan ini dibagi menjadi 2 produk, yaitu kopi bisang dan kopi Latimojong. Kopi bisang merupakan biji kopi yang telah melalui proses fermentasi gumoh hewan yang bernama bisang dan jatuh di atas tanah. Berbeda dengan kopi luwak atau musang yang melalui proses fermentasi dalam perut musang dan keluar bersama kotoran. Sementara kopi Latimojong adalah biji kopi yang langsung dipetik dari pohonnya oleh masyarakat. Produk kopi bisang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya petani kopi yang ada di daerah Latimojong dan sekitarnya.
Kopi telah menjadi bagian dari masyarakat Latimojong sejak dulu hingga sekarang. Produksi kopi dalam bentuk kemasan dapat menjadi sebuah peluang peningkatan kesejahteraan pada masyarakat khususnya di Latimojong. Jangan berani bicara kopi sebelum minum kopi Bisang. Bagi pencinta dan penikmat kopi, tentu jenis kopi luwak tak asing lagi. Tapi jangan dulu mengaku pencinta dan penikmat kopi sebelum merasakan sensasi kopi Bisang. Proses mendapatkan biji kopi Bisang terdapat perbedaan dengan mendapatkan biji kopi luwak. Walaupun sama-sama melalui proses fermentasi binatang, Bisang merupakan salah satu binatang endemik Sulawesi yang nyaris punah. Jenis binatang pengerat ini bentuknya sangat mirip kuskus beruang atau kuse. Binatang ini hanya bisa ditemui di Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Kopi Bisang memang tidaklah punya nama setenar kopi luwak. Selain baru dalam hal penemuannya, untuk saat ini juga hanya ada di satu wilayah Indonesia, yaitu Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi yang mengulas seputar keberadaannya pun masih sulit dijumpai. Ini berbeda dengan kopi luwak, yang kini terkenal paling mahal di dunia. Tak terhitung lagi gerai kopi yang menjualnya. Begitu pula cerita asal-usulnya. Jika informasi itu ditarik benang merahnya, maka kesimpulan terbesarnya adalah kopi luwak sebenarnya biji kopi biasa juga. Bedanya adalah biji-biji kopi tersebut tidak dipetik oleh manusia, melainkan dimakan oleh para luwak. Menariknya lagi, Bisang hanya akan muntah jika pada sore hari. Setelah pagi harinya ia memakan kopi. Muntahannya pun diletakkan pada tempat-tempat tertentu. Jika kopi luwak diproduksi dari kotoran binatang luwak, maka kopi Bisang diperoleh dari muntahan Bisang. Kopi yang dimakan Bisang di Latimojong awalnya tumbuh liar di sejumlah desa. Namun setelah mengetahui dan merasakan kopi Bisang, pelan-pelan masyarakat mulai serius memperhatikan tanaman kopinya. Tanaman kopi di Latimojong umumnya tumbuh di Desa Lambanan, Posi, Tibusang, Ulu Salu, dan Desa Boneposi. Informasi kopi Bisang ini awalnya diperoleh dari informasi masyarakat sekitar yang menceritakan bahwa kopinya sering dimakan binatang yang menyerupai kuskus. Juga di bagian bawah tanaman kopi banyak dijumpai kotoran binatang itu yang bercampur biji kopi. Masyarakat lalu iseng-iseng mengolah biji kopi tersebut hingga menjadi bubuk kopi. Ternyata setelah diseduh, rasanya sangat nikmat. Atas dasar itulah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, Haji Basir, kemudian menceritakan hal tersebut kepada Dirjen Perkebunan RI di Jakarta tahun 2013. Gayung pun tersambut. Tak berselang lama, Dirjen lalu mengirim 5 orang peneliti ke Latimojong untuk meneliti keberadaan kopi Bisang itu. Setelah melakukan penelitian di sana, ada sinyal untuk hadirnya lisensi atau memberi brand untuk kopi Bisang. Mereka berpendapat kopi Bisang di Latimojong memiliki kualitas baik untuk diekspor dan bisa masuk dalam daftar kopi kelas dunia. Perhatian pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pengembangan kopi Bisang dan kopi Latimojong ini sangat besar. Seperti misalnya program penanaman 1 juta kopi pada tahun 2013 dan tahun 2014 di Kecamatan Latimojong. Pemberian bantuan alat berat ekskavator oleh Bupati Luwu, Haji Andi Musakar, untuk membuka akses jalan menuju perkebunan kopi masyarakat. Kemudian lahirnya peraturan desa yang ada di Kecamatan Latimojong. Setiap warga yang hendak menikah diwajibkan menanam kopi sebanyak 300 pohon. Sekedar gambaran, wilayah Kecamatan Latimojong merupakan wilayah pegunungan yang berada di atas ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut, tepatnya di bawah kaki Gunung Latimojong yang merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, yang tingginya 3.478 meter dari permukaan laut. Kopi Bisang tentulah istimewa. Dia pernah menjadi suguhan utama ketika mantan Presiden SBY bertandang ke Luwu tahun 2014 silam. Kemasan premium kopi Bisang terdiri dari 2 jenis, yakni dengan plastik dan batok kelapa. Penggunaan batok kelapa ini ternyata melahirkan aroma kopi Bisang dan memiliki cita rasa tersendiri. Di samping melahirkan cita rasa tersendiri, penggunaan batok kelapa sebagai kemasan kopi Bisang premium juga sebagai bentuk kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui home industry.